Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidah Nurrahma dengan tiga NIM terakhir 037. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait aliran humanistik Carl Rogers. Topik pembahasan kali ini berupa pemaparan singkat terkait aliran humanistik dan pandangan pokok psikologi humanistik yang sebelumnya akan dipaparkan biografi dari Carl Rogers. Aliran humanistik muncul pada 1940-an. Merupakan adanya reaksi ketidakpuasan terhadap pendekatan psikoanalisa dan behavioristik. Aliran humanistik menekankan pentingnya kesadaran, aktualisasi diri, dan hal-hal yang bersifat positif tentang manusia. Carl Rogers merupakan pencetus gerakan potensi manusia dengan pendekatan pribadi melalui latihan sensitivitas, kelompok pertemuan, dan lain-lain yang ditunjukkan untuk membantu orang supaya memiliki kepribadian yang sehat. Carl Rogers lahir pada tanggal 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, Chicago. Merupakan anak keempat dari 6 bersaudara yang lahir dari pasangan Walter dan Julia Cushing Rogers. Awalnya, Rogers memiliki cita-cita untuk menjadi petani. Hingga setelah lulus dari SMA, dia melanjutkan ke University of Wisconsin. Ia pernah belajar di bidang agrikultural dan sejarah di University of Wisconsin. Pada tahun 1928, ia memperoleh gelar master di bidang psikologi di Columbia University dan kemudian memperoleh gelar PhD di bidang psikologi klinis pada tahun 1931. Pada tahun 1931, Rogers bekerja di Childhood Study Department of the Society for the Prevention of Cruelty to Children di Rochester, New York. Pada masa-masa berikutnya, ia sibuk membantu anak-anak bermasalah atau nakal dengan menggunakan metode-metode psikologi. Pada tahun 1939, ia menerbitkan satu tulisan berjudul The Clinical Treatment of the Problem Child yang membuatnya mendapatkan tawaran sebagai profesor pada Fakultas Psikologi di Ohio State University. Dan pada tahun 1942, Rogers menjabat sebagai ketua dari American Psychological Society. Rogers merupakan seorang psikolog humanistik yang menekankan perlunya sikap saling menghargai dan tanpa prasangka antara klien dan terapis dalam membantu individu mengatasi masalah-masalah di kehidupannya. Rogers meyakini bahwa klien sebenarnya memiliki jawaban atas permasalahan yang dihadapinya, dan tugas terapis hanya membimbing klien menemukan jawaban yang benar. Menurut Rogers, teknik-teknik asesmen dan pendapat para terapis bukanlah hal yang penting dalam melakukan treatment kepada klien. Hasil karya Carl Rogers yang paling terkenal dan masih menjadi literatur sampai hari ini adalah metode konseling yang disebut client-centered therapy, di mana hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan olehnya, yaitu person-centered theory. Pandangan pokok psikologi humanistik Carl Rogers. Person-centered theory. Person-centered theory menekankan pada sisi subjektif dari seorang individu, tidak bersifat menilai atau tidak memberi arahan yang membuat individu mengklarifikasi tentang siapa dirinya dalam upaya proses memperbaiki kondisinya. Pokok utama teori ditujukan kepada perkembangan atau perubahan kepribadian manusia, tidak menekankan kepada struktur kepribadian. Terdapat dua pokok utama teori. Yang pertama, organisme. Tempat terjadinya semua pengalaman yang merupakan persepsi seseorang tentang kejadian yang terjadi di dalam dirinya dan juga di luar dunianya. Keseluruhan dari pengalaman yang didapat, baik itu sadar maupun tidak, akan membangun medan fenomenal seseorang yang tidak akan diketahui oleh orang lain, kecuali melalui inferensi empatik yang tidak sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku manusia berupa realitas subjektif, bukan fungsi atau pengaruh dari kenyataan luar atau lingkungan. Yang kedua adalah self-concept. Self-concept atau konsep diri ditafsirkan sebagai keyakinan tentang kenyataan, keunikan, dan kualitas dari tingkah laku itu sendiri. Adanya konsep diri merupakan gambaran mental yang terbentuk mengenai diri sendiri. Hubungan antara organisme dengan self-concept.
Hubungan antara self-concept dengan organisme bisa terjadi melalui dua kemungkinan, yaitu congruence yang berarti hubungan mengandung kecocokan, dan incongruence yang berarti terjadi ketidakcocokan yang keduanya menentukan perkembangan kematangan, penyesuaian, dan kesehatan mental individu. Suasana inkongruen menyebabkan individu mengalami penyakit mental seperti selalu merasa terancam, selalu cemas, adanya perilaku defensif, dan pikiran yang kaku. Sebaliknya, kongruen akan menumbuhkan kesehatan mental atau penyesuaian psikologis pada individu. Dalam Rumini dan kawan-kawan pada tahun 1993, Rogers mengemukakan beberapa prinsip belajar yang humanistik, yaitu yang pertama, hasrat untuk belajar, yang kedua, belajar bersama, belajar bermakna, yang ketiga, belajar tanpa ancaman, yang keempat, belajar dengan inisiatif sendiri, dan yang kelima, belajar dan perubahan. Yang pertama, hasrat untuk belajar. Menurut Rogers, manusia memiliki bakat alami untuk belajar. Hal ini dibuktikan dengan tingginya rasa keingintahuan individu apabila diberi kesempatan untuk dapat mengeksplorasi lingkungan. Individu diberi kesempatan dan kebebasan untuk menyalurkan dorongan keingintahuannya, untuk memenuhi minatnya, dan untuk menemukan apa yang penting dan berarti tentang dunia di sekitarnya. Yang kedua, belajar bermakna. Belajar akan mempunyai arti atau makna apabila yang dipelajari berkaitan dengan kebutuhan dan maksud individu. Artinya, individu akan belajar dengan cepat apabila yang dipelajari memiliki suatu makna baginya. Kemudian yang ketiga, ada belajar tanpa ancaman. Proses belajar akan berjalan lancar di mana individu dapat menguji kemampuannya, dapat mencoba pengalaman baru, atau membuat kesalahan tanpa mendapat ancaman ataupun tekanan yang dapat menyinggung perasaan. Yang keempat, belajar atas inisiatif sendiri. Mampu memilih arah belajar sendiri dianggap memberikan motivasi dan menyediakan kesempatan kepada individu untuk belajar bagaimana caranya belajar. Learn how to learn. Belajar atas inisiatif sendiri memusatkan perhatian individu dalam proses maupun hasil belajar. Belajar atas inisiatif sendiri juga membimbing individu untuk menjadi bebas, tidak bergantung, dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Apabila individu belajar atas inisiatif sendiri, ia mempunyai kesempatan untuk membuat keputusan, menentukan pilihan, dan melakukan penilaian secara mandiri. Kemudian yang kelima, belajar dan perubahan. Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu maju, berkembang, dan berubah. Apa yang dipelajari di masa lalu tidak memungkinkan dapat membekali individu untuk hidup dan berfungsi baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Dengan demikian, individu diharapkan untuk mampu belajar di lingkungan yang sedang berubah dan akan terus berubah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.